爸妈，我晚上有事儿不回来吃饭了。Tak berselang lama Shui pun sudah bersiap untuk pergi. Kali ini Shui menunggu kedatangan Xian seorang diri dalam waktu yang cukup lama, namun Xian tidak kunjung menemui Shui. Shui juga tidak berani untuk mengirimkan pesan pada Xian padahal sebenarnya Xian sudah ada di sana tetapi ia benar-benar hanya melihat Shui dari kejauhan. Lalu akhirnya Shui memberanikan diri untuk menghubungi Xian tetapi Xian malah bertanya apakah kedatangannya di sana hanya untuk berakting dengan Shui. Pertanyaan itu pun langsung membuat Shui menangis. Shui juga sangat merasa bersalah pada Xian, bahkan Shui terus meminta maaf atas kesalahan yang sudah ia perbuat. Walaupun Xian tidak mendengar permintaan maaf Shui namun Shui benar-benar sangat terpukul. Kemudian Shui pun pulang ke rumah. Kejadian itu membuat Shui benar-benar kehilangan keceriaannya, sampai di hari berikutnya Shui masih bersikap seperti itu. Menyadari hal tersebut membuat ibu Shui langsung memberikan pemahaman dan semangat untuk Shui walaupun sang ibu tidak mengetahui dengan pasti apa yang sebenarnya terjadi pada putrinya tersebut, namun nasihat ibu Shui membuat Shui menjadi sangat tersentuh. Di sisi lain Xian sedang bersama Guanji tetapi Xian tidak fokus dengan apa yang Guanji katakan sebab ia terus saja melamun dan Xian malah menjadi kesal sebab Shui tidak melakukan tindakan apapun sampai sekarang. Pada scene yang berbeda tiba-tiba saja Yang bertamu ke rumah keluarga Shui. Kedatangan Yang membuat ibu Shui mengira bahwa Yang lah yang sudah membuat Shui bersedih. Akhirnya ibu Shui menasehati Yang agar ia bersikap lebih baik dan lembut pada Shui. Padahal Yang tidak mengetahui apapun tentang kondisi Shui saat itu. Kehadiran Yang juga membuat Shui sangat terkejut tapi sebagai tuan rumah mau tidak mau ia tetap tentu harus bersikap baik menyambut pria ganteng yang selalu mengejarnya itu. Tanpa malu-malu Yang juga memasakkan beberapa makanan untuk Shui dan lagi-lagi ternyata maksud kedatangan Yang di sana adalah untuk menemui Shui. Tak disangka perkataan Yang langsung membuat Shui mengingat apa yang Xian pernah katakan pada dirinya. Lalu mereka pun berkunjung ke sekolah Shui sesuai permintaan Yang. Sesampainya di sana Yang kembali mengatakan jika apa yang ia lakukan hanya untuk mengejar Shui. Yang juga tidak peduli walaupun Shui memberitahunya jika ia sudah punya seseorang di hatinya. Sementara itu Xian, Yuyu dan Guanji sedang berolahraga kuda. Namun tak disangka ketiga sahabat itu sedang sama-sama terlihat begitu galau karena permasalahan percintaan mereka masing-masing. Beberapa hari kemudian Shui pun kembali bekerja dan menyemangati dirinya sendiri untuk tetap fokus bekerja. Kali ini Shui ingin bertemu dengan Ruo karena permasalahan yang sedang menimpa dirinya sangatlah berat. Di malam hari Shui sudah berada di rumah sahabatnya itu. Kali ini Shui benar-benar tidak bisa menutupi kesedihannya. Ruo juga terus membantu memberitahu Shui cara menjelaskan situasi itu pada Xian. Shui pun semakin merasakan bahwa ia sudah begitu mencintai Xian dan keinginan Shui untuk memperbaiki hubungan mereka sangatlah besar. Namun Xian benar-benar menjauhi Shui. Melihat kondisi Shui membuat Ruo langsung menenangkannya. Keesokan paginya Shui baru saja terbangun tetapi Shui tidak sengaja mendengar Ruo yang sedang menelpon dengan pembicaraan yang begitu mesra. Tak hanya itu Shui juga menemukan peralatan mandi pria di kamar mandi Ruo. Kemudian Shui pun kembali bekerja dan Shui terus saja memandangi chat dirinya dengan Xian. Sementara itu Xian juga melakukan hal yang sama seperti Shui tanpa ada melakukan sesuatu apapun. Di hari berikutnya Bui memanggil Shui ke ruangannya. Ternyata Shui mendapatkan tugas untuk kembali mewawancarai Yang. Hal itu membuat Shui langsung menemui Yang dan wawancara mereka pun berjalan dengan sangat lancar. Yang juga tidak menyerah dan terus mencoba untuk menggoda Shui. Lalu Shui pun kembali bekerja lembur seperti yang sering ia lakukan selama ini. Saat itu Xian kembali melihat ponselnya dan tiba-tiba saja Xian berpikir bahwa ternyata ia tidak terlalu istimewa untuk Shui. Bahkan Xian juga sampai tidak mau memakai mobil yang selama ini sering ia gunakan bersama Shui. Kemudian Xian pergi menemui Pak Guan.
Awalnya mereka membicarakan tentang pekerjaan, lalu tiba-tiba saja Pak Guan membahas mengenai perkembangan hubungan Xian dan Shui. Bahkan Pak Guan juga meminta agar Xian membawa Shui untuk pergi ke peternakan kuda miliknya, namun Xian malah menjawab bahwa Shui tidak akan lagi pergi ke sana. Jawaban Xian tersebut membuat Pak Guan langsung paham jika ada sesuatu yang terjadi di antara mereka berdua. Di malam hari Qin Yu baru saja pulang ke rumah setelah makan malam dengan Yuyu laki-laki yang disukainya. Namun Qin Yu sudah mendapati Xian yang terlihat sedang tidak baik-baik saja, bahkan Xian juga melarang Qin Yu untuk bekerja lagi. Keputusan itu membuat Qin Yu sangat terkejut. Keesokan harinya Qin Yu memberanikan diri untuk meminta izin cuti pada Shui. Qin Yu juga memberitahu jika Xianlah yang membuat keputusan tersebut. Mengetahui hal tersebut membuat Shui menyadari jika Xian benar-benar menjauhkan orang-orang yang ada di sekitar Xian dari Shui. Setelah itu Shui pun memberanikan diri untuk menemui Xian di perusahaannya. Sesampainya di sana Shui malah mendengar beberapa karyawan yang sedang membicarakan dirinya. Bahkan Chang juga memberikan kabar buruk jika Xian benar-benar tidak ingin bertemu dengan Shui. Bahkan Xian juga sudah memutuskan kerjasama antara perusahaan Xian dan perusahaan Shui. Hal itu membuat Shui langsung mengirimkan beberapa pesan pada Xian. Pesan tersebut berisi permintaan maaf dan juga penjelasan dari Shui, namun Shui tetap saja membicarakan pekerjaan. Hal itu langsung membuat amarah Xian semakin bertambah. Dan situasi saat itu membuat Shui benar-benar menjadi sangat terpukul. Tak berselang lama Shui tetap mengirim pesan email pada Xian karena kontak Shui sudah diblokir oleh Xian, namun isi email itu tidak membuat hati Xian luluh sebab secara tidak langsung sebenarnya Xian hanya ingin dibujuk oleh Shui tanpa membawa-bawa pekerjaan mereka, tetapi Shui tidak melakukan semua itu. Alhasil amarah Xian pun semakin bertambah. Di hari berikutnya tiba-tiba saja Shui mengundurkan diri dari tugasnya melakukan liputan khusus pada perusahaan Xian. Awalnya Bui tidak menerima keputusan itu, namun karena mengetahui jika hubungan Shui dan Xian sedang tidak baik, akhirnya Bui memaklumi hal tersebut. Shui juga memberitahu Ruo tentang keputusan itu karena Xian sudah tidak memperdulikan dirinya sama sekali. Mengetahui hal itu membuat Ruo langsung menyemangati Shui karena Ruo juga tidak tahu lagi harus berbuat apa. Tak disangka ternyata pembicaraan itu didengar oleh Yuling. Di malam hari tiba-tiba saja sikap Yuling kembali berubah. Bahkan kali ini Yuling tidak menerima bantuan Shui tentang liputan khusus perusahaan Xian. Beberapa hari kemudian tiba-tiba saja yang menjemput Shui yang baru saja pulang bekerja. Awalnya Shui menolak perlakuan Yang, namun karena Yang ingin mengajak Shui untuk mencari inspirasi, akhirnya Shui pun menyetujui ajakan Yang tersebut. Lalu mereka pun pergi ke sebuah mall, tetapi keberadaan mereka di sana tidak diterima oleh Shui karena ternyata Yang malah ingin mengajaknya menonton bioskop. Alhasil Yang pun mengajak Shui untuk berlatih bermain tinju. Hal tersebut berhasil membuat Shui merasa senang dan melupakan sejenak masalah yang menimpa dirinya. Yang pun bersedia menemani Shui jika nantinya Shui mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Setelah itu Shui bertemu dengan Yuyu di sebuah restoran. Ternyata Yuyu sudah mengetahui hubungan Xian dan Shui. Yuyu juga meminta Shui memahami situasi Xian jika sebenarnya Xian bukanlah seseorang yang mudah marah. Hanya saja Shui harus menjelaskan hal yang sebenarnya pada Xian. Shui juga tidak boleh harus fokus pada pekerjaannya sampai mengabaikan perasaan Xian. Hal itu pun membuat Shui sadar akan semua kesalahannya. Dan Shui juga sudah mengetahui harus bertindak seperti apa. Di sisi lain Xian sedang berjalan-jalan seorang diri. Tempat tersebut membuat Xian mengingat kembali kenangannya bersama Shui. Tak disangka ternyata hal yang sama juga sedang dilakukan oleh Shui. Dan sebenarnya mereka sedang bersama di tempat yang sama, hanya saja mereka tidak menyadari hal tersebut. Saat itu lagi-lagi Xian meminta saran pada Qin Yu tentang masalah percintaannya. Walaupun Xian hanya mengistilahkan setiap pernyataan yang ia ajukan pada Qin Yu dan dengan sepenuh hati Qin Yu pun memberikan saran pada Xian.